Kita diperkenalkan pada Edie Holzer, seorang perempuan yang menatap kosong ke arah dunia yang dulu memberinya makna. Suaminya dan anak laki-lakinya telah tiada. Kehilangan mereka bukan hanya mencabut separuh hidupnya, melainkan seluruh dirinya. Kini, Edie hidup seperti tubuh tanpa arah. Di kota, setiap orang menasihatinya untuk tetap kuat. Tapi kata-kata itu hanya menambah beban. Jadi, Edie memutuskan sesuatu yang tak biasa. Ia ingin pergi, menjauh dari segalanya. Dengan mobil penuh barang seadanya, ia berkendara menuju pegunungan Wyoming. Tempat yang jauh, liar, dan sepi, mungkin cukup jauh untuk membuat kenangan tak bisa menyusul. Mencari keheningan di alam liar. Di sana, di tengah hutan sunyi dan udara tipis, Edie membeli sebuah kabin tua di lereng pegunungan. Kabin itu reot, berdebu, dengan perapian rusak dan jendela retak. Tapi bagi Edie, tempat itu sempurna. Tak ada orang, tak ada suara dunia. Ia menyingkirkan ponselnya, menyerahkan mobilnya, bahkan meminta agar tak ada yang datang menjemput. Ia ingin benar-benar sendiri. Seolah ingin berkata pada dunia, biarkan aku hilang. Hari-hari awal terasa berat. Edie belajar menebang kayu, berburu, menyalakan api, dan bertahan dari hawa dingin yang menggigit. Namun alam tak mudah ditaklukkan oleh hati yang rapuh. Musim dingin datang lebih cepat dari yang ia kira. Persediaan makanan menipis. Serigala berkeliaran di sekitar kabin. Dan di malam yang membeku, Edie hampir kehilangan kesadaran. Ia tergeletak di lantai kabin, siap menyerah pada alam, atau mungkin pada takdir. Pertemuan yang menyelamatkan. Namun hidup, terkadang, masih punya rencana kecil untuk mereka yang ingin mati. Seorang pria datang. Namanya Miguel Borras, pemburu yang kebetulan lewat bersama temannya, Alawa, seorang perawat dari suku asli Amerika. Mereka menemukan Edie hampir tak bernyawa. Miguel menolongnya, memberinya makanan, menghangatkannya, dan menunggu sampai tubuhnya pulih. Saat Edie terbangun, dunia terasa asing. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada wajah lain di hadapannya. Bukan sekadar wajah manusia, melainkan seseorang yang tidak menghakimi. Miguel tidak banyak bertanya. Ia hanya membantu, lalu bersiap pergi. Namun Edie, yang biasanya menolak kehadiran siapapun, kali ini berkata pelan, "Ajari aku cara bertahan." Tapi dengan satu syarat. Ia tak boleh menanyakan hal-hal pribadi.
Tidak tentang masa lalu, tidak tentang kenapa mereka ada di sana. Kesepakatan yang sederhana, tapi indah. Dua jiwa yang sama-sama terluka, berbagi keheningan tanpa perlu menjelaskan luka mereka. Membangun kembali makna hidup. Hari demi hari, Miguel mengajarkan Ede cara berburu, cara memerangkap hewan, mengenali jejak, dan membaca tanda-tanda alam. Di tengah hutan, mereka menertawakan kesalahan kecil, menikmati kesunyian yang anehnya terasa hangat. Ede perlahan belajar kembali apa itu hidup. Ia mulai tersenyum lagi. Malam hari, di depan api unggun, mereka duduk tanpa bicara, dan justru di sanalah keintiman tumbuh. Tidak dalam bentuk cinta romantis, melainkan cinta yang lebih tenang, pengertian. Kadang, penyembuhan tidak datang dalam kata-kata, melainkan dalam kehadiran seseorang yang tidak berusaha memperbaikimu. Yang hanya ada di sana, bersama rasa sakitmu. Rahasia di balik kesunyian Miguel. Musim berganti, dan persahabatan mereka kian dalam. Suatu hari, Miguel berkata bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu. Ede hanya mengangguk, percaya ia akan kembali. Waktu berlalu, musim dingin tiba lagi, dan Ede kembali sendiri. Namun kali ini, kesendirian tak lagi sesakit dulu. Ia menyalakan api dengan tangannya sendiri, memanen hasil buruan, dan menatap pemandangan salju dengan rasa damai. Ketika Miguel tak juga kembali, Ede mulai khawatir. Ia menuruni gunung, mencari jejaknya, dan akhirnya mengetahui kabar mengejutkan. Miguel sedang sakit parah, dan tinggal sedikit waktu baginya. Ia tampak lemah, tapi senyumnya masih hangat seperti dulu. Mereka berbincang dalam kesunyian panjang, dua manusia yang saling menyembuhkan dengan kehadiran masing-masing. Miguel akhirnya mengaku, ia juga kehilangan seseorang. Anaknya meninggal, dan rasa bersalah menghantuinya selama bertahun-tahun. Itulah mengapa ia pergi ke gunung, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ede menatapnya lama, lalu menangis. Tangisan bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia memahami. Tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi kita bisa hidup berdampingan dengannya. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Dan saat matahari terbenam di balik pegunungan, Ede tahu, kali ini, ia tidak sendiri lagi. Akhir, kembali pada kehidupan. Beberapa waktu kemudian, Ede kembali ke pegunungan seorang diri. Kabin kini terasa berbeda, bukan tempat untuk melarikan diri, tapi tempat untuk menemukan kedamaian. Ia duduk di tepi tebing, menatap lembah luas di bawah. Angin berhembus lembut, membawa suara alam yang dulu membuatnya takut, kini menjadi lagu penenang. Ede tersenyum kecil. Ia tahu, rasa kehilangan tak pernah hilang sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, ia masih hidup. Dan itu sudah cukup. Kadang kita pergi ke tempat sunyi bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mendengar kembali suara hati yang lama tenggelam dalam keramaian. Land bukan kisah tentang bertahan di alam liar.
Ini adalah kisah tentang bertahan dari diri sendiri, tentang bagaimana kesepian bisa menjadi ruang bagi jiwa untuk tumbuh kembali. Ketika film berakhir, yang tertinggal bukanlah tragedi, melainkan ketenangan, seperti napas panjang setelah tangis panjang. Dan mungkin, di suatu tempat di dalam diri kita, ada bagian yang juga ingin pergi, agar bisa pulang kembali sebagai seseorang yang baru. Tidak semua orang bisa memahami pilihan Ede, tapi mungkin kita tak perlu memahaminya. Karena kadang, perjalanan paling penting bukan menuju tempat baru, melainkan menuju ke dalam diri sendiri.